Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Maulana dari program studi Psikologi Islam semester 2 kelas C. Saya di sini akan menjelaskan sedikit dari kelompok 2 yang membahas tentang neuron untuk memenuhi tugas mata kuliah biopsikologi. Langsung saja. Yang pertama ialah pengertian neuron. Neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal dan cabangnya. Kemudian fungsinya, neuron mempunyai fungsi sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respons sebagaimana mestinya. Kemudian jenis-jenis neuron yang dilihat dari fungsinya itu ada 3, yakni neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Sedikit, neuron sensorik merupakan jenis sel saraf yang berperan dalam menghantarkan impuls yang berasal dari reseptor di tubuh menuju ke sistem saraf pusat. Sel saraf sensorik juga dinamakan sebagai sel saraf indera. Yang kedua ialah neuron motorik. Neuron motorik merupakan jenis sel yang berperan dalam menghantarkan impuls yang berasal dari sel saraf pusat menuju sel otot atau kelenjar. Kemudian tubuh akan menanggapi rangsangan tersebut dengan cara bergerak atau bisa menghasilkan sebuah produk sekresi. Yang ketiga ialah neuron konektor. Sel-sel konektor atau intermediate yang mempunyai manfaat untuk menghubungkan antara sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik atau berkaitan dengan sel saraf yang lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ialah sel neuron. Itu juga memiliki beberapa bagian. Setidaknya ada 9 struktur neuron yang harus kita ketahui. Yang pertama ialah dendrit, yang kedua adalah badan sel, yang ketiga ialah inti sel, yang keempat ialah neurit atau aksen, yang kelima ialah selubungan milin, yang keenam ialah sel Schwann, yang ketujuh ialah nodus Ranvier, yang ke-8 oligodendrosit, dan yang ke-9 ialah sinapsis. Mungkin sebagian itu dari penjelasan awal dari neuron, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Feby Dianggraini dengan NIM akhir 133. Di sini saya akan menjelaskan tentang resting membrane potensial. Potensi istirahat atau resting membrane potensial adalah fenomena yang terjadi di dalam neuron saat diam. Secara sederhana, potensi istirahat terjadi ketika neuron tidak terlibat dalam mengirimkan impuls atau sinyal saraf. Selama kondisi ini, selaput neuron mengandung perbedaan dalam muatannya. Generator potensial adalah perubahan potensial listrik melintasi membran reseptor sensorik yang dihasilkan dari stimulus sensorik, di mana cenderung mengubah kemungkinan potensial aksi dalam neuron sensorik terkait ke arah positif atau negatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transmisi sinapsis atau transmisi kimiawi sinyal-sinyal dari satu neuron ke neuron lainnya. Sinapsis adalah tempat menghubungkan ujung sel syaraf dengan sel syaraf lainnya. Ini merupakan kunci dari fungsi otak, terutama seputar ingatan. Berikut adalah urutan peristiwa kimiawi pada sinapsis. Yang pertama, sintesis neurotransmitter peptida pada vesikel di dalam badan sel. Yang kedua, transportasi neurotransmitter peptida. Yang ketiga, pelepasan neurotransmitter. Yang keempat, neurotransmitter melekat pada reseptor. Yang kelima, neurotransmitter melepas dari ikatan reseptor. Yang keenam, protein pengangkut mengambil kembali neuron yang telah dilepas reseptor. Yang ketujuh, neuron postsinaptik melepaskan transmisi berlawanan yang memperlambat pelepasan neurotransmitter ke neuroprasinaptik.
Yang kedelapan, lokasi umpan balik pada neuroprasinaptik akan merespon transmisi berlawanan pada transmisi berlawanan atau transmisi itu sendiri. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Pengaruh obat-obatan terhadap transmisi sinapsis. Pengaruh obat-obatan dibagi menjadi dua, yaitu obat agonistik dan obat antagonistik. Obat agonistik adalah obat-obatan yang memfasilitasi efek neurotransmitter. Efek-efeknya yaitu yang pertama, obat-obatan agonistik akan meningkatkan sintesa neurotransmitter. Dua, obat-obatan agonistik akan meningkatkan jumlah neurotransmitter dengan menghancurkan enzim penetral. Tiga, meningkatkan jumlah neurotransmitter yang dilepaskan ke celah sinapsis. 4. Obat-obatan agonistik meningkatkan dan memblokir aktivitas autoreseptor. 5. Obat-obatan agonistik mempengaruhi reseptor di membran presinapsis sehingga efek neurotransmitter akan meningkat. 6. Obat-obatan agonistik memblokir proses penghentian pelepasan neurotransmitter dengan cara menghalangi proses autoreseptor dan proses penetralan. Yang kedua adalah obat antagonistik. Obat antagonistik adalah obat-obatan yang menghambat efek-efek neurotransmitter. Efek-efeknya yaitu yang pertama, obat-obatan antagonistik akan memblokir sintesa neurotransmitter. 2. Obat-obatan antagonistik akan menyebabkan neurotransmitter mudah bocor dan keluar dari pembuluh-pembuluh neurotransmitter. 3. Obat-obatan antagonistik menghambat pelepasan neurotransmitter. Sensori, atensi, dan persepsi. Sensori adalah proses masuknya rangsang melalui alat indera ke otak, kemudian kembali melalui saraf motoris dan berakhir dengan perbuatan. Atensi, proses aktif membatasi informasi yang muncul berjuta-juta yang diterima dari sensori, memori, dan proses kognitif lainnya yang dianggap penting, sementara informasi pengganggu yang lain dianggap kurang penting diabaikan. Persepsi, suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera yang dimiliki sehingga ia menjadi kesadaran dengan sesuatu yang ada di lingkungannya.